Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat selalu. Bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal ataupun kita latihan soal di dalam menghadapi PTS atau penilaian tengah semester yang akan berlangsung minggu depan. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan nanti selama PTS kalian diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam mengerjakan semua mapel, semua soal, dan mudah-mudahan yang paling penting diberikan hasil yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kita akan membahas tentang latihan-latihan soal dalam menghadapi PTS, yang mana PTS nanti soal yang akan Pak Mutakin berikan kepada kalian adalah mulai bab 7, 8, dan 9, yakni bab 7 meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang ke-8 adalah hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi, tentang hukum lam dan rok tebal tipis, dan bab 9 tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, di soal yang pertama, ini di bab 7, iman kepada Rasul merupakan rukun iman kita tahu rukun iman itu ada 6, sebagaimana kita atau kalian pelajari pada waktu SD dulu. Yang pertama Allah, yang kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul. Ya, yang kelima iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, Nabi Adam alaihissalam disebut sebagai Abul Bashar, artinya kita ketahui bahwasanya Nabi Adam itu adalah nabi dan juga manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Yang mana Nabi Adam nanti ini adalah cikal bakal manusia yang ada di dunia. Makanya beliau mendapat sebutan Abul Bashar, yang artinya bapaknya manusia. Jadi kalian ini adalah keturunan dari Nabi Adam alaihis salam. Yang ketiga, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya adalah pengertian dari meyakini dengan hati itu berarti salah satu pengertian dari istilah iman. Ya, pengertian dari iman. Kalau meyakini Allah telah mengutus para rasul, berarti pengertian beriman kepada Rasul. Kemudian yang keempat, yang termasuk tugas para Rasul adalah, kita tahu tugas Rasul ada 4 yang kemarin. Yang pertama sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Yang kedua, menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah. Yang ketiga, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak mulia. Dan yang keempat, sebagai pembawa kabar, yakni kabar gembira bagi orang yang beriman dan kabar menakutkan bagi orang yang tidak beriman dengan neraka. Orang yang beriman diberikan kabar gembira berupa surga.
orang laki-laki yang memperoleh wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak diwajibkan, namun diperbolehkan, disampaikan kepada umatnya atau orang lain adalah pengertian dari apa, anak-anak? Nabi, ya benar. Ya, jadi Nabi itu memperoleh wahyu untuk dirinya sendiri saja, tidak wajib disampaikan kepada umatnya atau orang lain. Sedangkan laki-laki yang memperoleh wahyu dari Allah, berikut syariatnya lalu diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya dan mengamalkannya adalah pengertian dari siapa? Rasul. Kalau Nabi tidak diwajibkan menyampaikan, tapi kalau Rasul untuk dirinya dan juga umatnya. Sifat wajib bagi Rasul adalah, kita ketahui sifat wajib bagi Rasul, kemarin Pak Mutakin mengatakan ada 4 yang kita singkat dengan istilah staf. Ya, apa staf itu? Sidik, tablik, amanah, fatona. Ya, sidik itu jujur, tablik menyampaikan, amanah dapat dipercaya, dan fatona adalah cerdas. Nomor 8, setiap Rasul mempunyai sifat sidik, artinya selalu berkata jujur atau benar. Lawan kata dari sidik adalah, ya, sifat mustahil Rasul ada 4 juga. Ada kizib, artinya dusta atau bohong. Ada kitman, menyembunyikan. Ada baladah, artinya bodoh. Dan ada satu lagi khianat. Ya, kalau jujur, sidik berarti lawan katanya adalah kizib, artinya goroh atau dusta. Jadi mustahil Rasul itu mempunyai sifat dusta atau berbohong. Nomor 9, kejadian luar biasa yang ada pada diri Nabi dan Rasul disebut apa namanya? Itu adalah mukjizat. Ya, jadi kalau mukjizat untuk Nabi dan Rasul, kalau irhas itu kemarin adalah untuk seseorang yang belum diangkat Nabi dan Rasul, berarti calon, ya. Namanya irhas. Nomor 10, pengertian ulul azmi yang tepat adalah, kita tahu dari 20 Nabi dan Rasul itu ada 5 Nabi dan Rasul yang tergolong ulul azmi, yaitu para Nabi dan Rasul yang memiliki kemauan kuat serta keteguhan hati di dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah ini, ya, yang termasuk Rasul ulul azmi siapa saja, ya. Nah, ini kemarin ada rumusnya. Ulul azmi itu adalah ada 5 yang kita singkat dengan nimim atau mimin. Ya, nimim, mimin, minim boleh saja. Siapa itu? Nimim yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalian kalau masih ingat, singkatannya adalah nimim atau minim, ya, mimin, terserah kalian. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah, yang paling besar mukjizat Nabi Muhammad yang hingga sekarang ini masih ada itu adalah Al-Qur'anul Karim yang biasanya kalian baca. Ya, tetap dibacakan ketika di rumah. Ya, jangan lupa. Nomor 13, maksud dari makanan yang halalan thayyibah adalah halalan itu adalah halal, thayyiban artinya bagus. Berarti makanan yang halal dan baik. Ya, halal itu yang bagaimana? Yang halal berarti sesuai dengan syariat Islam. Yang thayyiban yang baik bagaimana? Baik itu ya termasuk mengandung nilai gizi, kemudian menyehatkan untuk tubuh dan sebagainya. Kemudian nomor 14. Nah, ini Pak Mutakin lupa ini. Potongan ayat di atas berisi perintah untuk, nah, ini terkait dengan surat An-Nahl.
Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, jadi ini adalah nanti suratnya itu QS An-Nahl ayat 114. Ya, silakan dibuka nanti. Itu perinciannya ada 2, ya. Yang pertama adalah disuruh memakan makanan yang halal, dan yang kedua adalah washkuru nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah. Ada 2 poin di situ. Lawan kata dari bersyukur nikmat Allah adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kalau bersyukur berarti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Kalau kufur akan disiksa oleh Allah. Jadi lawan kata syukur adalah kufur. Ya. Kufur itu artinya mengingkari nikmat Allah, tidak mau mengakui nikmat tersebut dari Allah. Kalau bersyukur itu berterima kasih karena nikmat itu adalah dari Allah. Yang 16, kehalalan suatu makanan atau minuman dalam Islam ditinjau dari 3 hal, yaitu yang kemarin yang pertama adalah dari apa, Nana? Masih ingat? Yaitu dari cara halal zatnya. Zatnya sendiri itu halal. Yang kedua adalah cara mendapatkannya, dan yang ketiga adalah halal dalam cara memprosesnya. Barangnya halal, kemudian caranya mendapatkan juga halal, bukan curian, membeli dengan uang halal, dan memprosesnya, mengolahnya dengan cara yang halal, tidak dicampuri sesuatu yang haram. Sekarang nomor 17. Arti dari hadis Nabi Muhammad ini adalah, itu terkait dengan hadis Nabi tentang makanan dan bergizi, makanan yang bergizi, yaitu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibun. Bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha baik dan hanya menerima sesuatu yang baik. Kemudian dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ada orang yang doanya ditolak oleh Allah. Ya, ada orang yang datang dengan bajunya yang compang-camping, rambutnya yang daul-daul. Apa daul-daul itu? Karena berdebu, kemudian dia berdoa, ya Allah, ampuni saya ya Allah, kabulkan doa saya. Tapi doanya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena makanannya adalah makanan haram, minumannya yang dia minum minuman haram, kemudian pakaiannya dari harta yang haram, bahkan kebutuhan sehari-harinya, makan, minum, apapun semuanya itu dari sesuatu yang haram. Ya, mungkin dari uang curian atau dari hasil korupsi, maka ia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang dihalalkan. Ya, manfaatnya banyak sekali, yaitu badan menjadi sehat, membuat semangat beribadah, pikiran menjadi jernih, dan sebagainya. Kenapa? Karena minumannya atau makanannya makanan yang halal, jadi semangat untuk beribadah menjadi bertambah. Nomor 20. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Pada lafaz di atas terdapat hukum bacaan. Ya, ada berapa? Ada 2 yang digarisbawahi. Yang pertama, minallahi. Ada lafdzul jalalah, lafaz Allah, sebelumnya berharokat fathah, maka bacaannya adalah tafkhim atau tebal. Kemudian nurun, ada ro yang didoma, berarti juga termasuk bacaan tafkhim atau tebal. 21 fi miryatin, pada lafaz tersebut terdapat ro sukun yang didahului kasroh, mir. Ya. Maka cara membacanya adalah
Kita lihat rumusnya, ketika ada ro sukun yang sebelumnya didahului harokat kasro, baik dalam permulaan, pertengahan atau akhir kalimat, ya, yang diwakafkan, yang dimatikan karena wakaf dan didahului kasro, maka cara membacanya adalah tarkik atau tipis. Kemudian 22, yang merupakan lam yang dibaca tebal adalah, kita ketahui lam dibaca tebal pada lafzul jalalah itu yang pertama adalah apa? Sebelum lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhamma, wallahu rasulullahi. Ya, yang dibaca tipis berarti diawali dengan harokat kasro, bismillahi, a'udzubillahi. Ya. 23, bacaan ro boleh dibaca tebal dan tipis apabila, yaitu ketika huruf ro itu berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasro. Kemudian sesudahnya huruf ro tersebut berupa huruf isti'la. Jadi sebelumnya berharokat kasro, kemudian sesudahnya berubah huruf isti'la, maka dibaca tebal dan tipis boleh. 24, bebek termasuk binatang yang halal, tapi cara memasaknya menggunakan rum yang mengandung kadar alkohol, maka hukumnya adalah, ya, bebeknya halal. Kemudian 3 hal yang tadi, zatnya itu bebek berarti binatang halal. Kemudian cara memperolehnya dengan uang hasil bekerja, maka halal juga. Tapi yang ketiga, cara memasaknya menggunakan rum atau wine. Wine itu anggur atau minuman beralkohol, maka hukumnya bebek tadi menjadi haram. Haram bukan karena zatnya, tapi haram karena cara memasaknya. 25, makanan yang diperbolehkan memakannya menurut ketentuan syariat Islam adalah, kita ketahui yang diperbolehkan yaitu tidak mengandung makanan yang diharamkan oleh Allah, bukan dari bagian benda-binatang yang dilarang oleh Allah, ya, seperti bangkai atau darah, babi, arak, nanah dan sebagainya. Kemudian tidak mengandung bahaya atau bahan penolong yang berbahaya, dan makanan tersebut adalah tidak dari makanan yang kotor atau najis. Yang merupakan kriteria halal dari wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri adalah, nah, itu tadi berarti bukan dari makanan yang diharamkan, bukan termasuk dari makanan yang najis, kemudian tidak mendatangkan bahaya, ya. Kemudian 27, yang merupakan kriteria binatang yang dihalalkan oleh Allah, yaitu kalau di darat berarti binatang tersebut adalah binatang yang dihalalkan oleh Allah, tidak kotor, tidak menjijikkan dan tidak menimbulkan bahaya. Kemudian apabila dari kalangan unggas atau burung-burungan, maka tidak termasuk hewan yang berkuku tajam atau jenis pemangsa hewan. 28, yang termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Maidah adalah, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih faman itturra ghaira baghin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Yang pertama ada, sesungguhnya Allah mengharamkan satu al-maitata, bangkai. Yang kedua ad-dama, daging, darah, ya. Yang ketiga walahmal khinjiri, daging babi. Yang keempat wama uhilla li ghairillah, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah atau bukan selain Allah. Kemudian ya Allah, binatang yang mati tercekik, ya, wal munkhadiqatu. Tadi ayat An-Nahl yang
Al-Maidah itu hurimat alaikum, ya. Wal munkhaniqatu, binatang yang mati dicekik. Wal mauqudzah, binatang yang mati dipukul. Wal mutaradiyah, binatang yang mati jatuh dari ketinggian. Wan natiha, binatang yang ditanduk. Kemudian binatang yang dimakan oleh binatang buas, ya, yang belum sempat disembelih. Dan yang 29, salah satu bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan adalah, ya jelas tadi, doanya tidak diterima, kemudian merusak akal dan pikiran, kemudian di dalam beribadah tidak menjadi semangat, ya. Kemudian yang terakhir, 4 macam binatang yang dilarang untuk membunuhnya adalah di dalam hadis Nabi tentang binatang yang diharamkan untuk membunuhnya, bahwasanya Rasulullah melarang untuk membunuh 5 hewan. Rasulullah melarang untuk membunuh 4 hewan. Yang pertama adalah semut. Yang kedua adalah tawon. Tawon itu lebah, ya. Tawon lebah yang menghasilkan madu. Kemudian yang ketiga wal hudhud, yaitu burung hudhud. Burung hudhud itu yang ada pada ceritanya siapa? Nabi Sulaiman. Dan yang terakhir adalah burung pelatuk atau woodpecker. Jadi 4 binatang yang diharamkan untuk membunuhnya atau dilarang yaitu semut, lebah, burung hudhud dan juga burung pelatuk. Nah, demikian. Mudah-mudahan bisa kalian pelajari lagi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan sukses dalam menghadapi PTS. Terima kasih. Wal muwafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.